Assalamualaikum saudaraku. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan, pada saat itu banyak negara yang terserang oleh penyakit ganas dan menular. Saking ganasnya penyakit tersebut, hingga banyak orang yang meninggal dunia. Banyak tabib serta para ahli yang mencoba menemukan obat untuk penyakit misterius tersebut. Namun sayangnya, tidak ada yang berhasil. Suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas untuk datang ke istana. Abu Nawas yang sudah terbiasa datang ke istana pun merasa senang, karena dalam pikirannya, dia tentu akan mendapat hadiah dari Baginda Raja. Sesampainya di istana, Baginda Raja pun langsung berkata, "Hai Abu Nawas, kamu tahu saat ini banyak negara yang sedang terserang penyakit misterius. Banyak yang meninggal gara-gara penyakit tersebut." "Benar Paduka, hamba mengetahui hal tersebut," jawab Abu Nawas. "Tadi malam aku bermimpi sangat aneh. Aku mendapat wasiat agar negeri ini terhindar dari wabah penyakit yang misterius itu, maka engkau harus pergi sejauh mungkin dari negeri ini." Abu Nawas pun tertegun mendengar perkataan Baginda Raja. Namun, tidak lama berselang, Abu Nawas pun menjawab, "Baiklah Yang Mulia, demi negeri ini, maka saya akan pergi." "Sebentar Abu Nawas, dalam mimpiku juga disebutkan, engkau bisa kembali ke negeri ini, tapi dengan syarat tidak boleh berjalan kaki ataupun menunggang keledai atau hewan tunggangan yang lainnya. Besok pengawal akan membawamu pergi sejauh mungkin," kata Baginda Raja. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun tak habis pikir, mengapa hal ini bisa terjadi. Baginya, perintah Baginda Raja sangatlah aneh dan tidak masuk akal. Namun demi negerinya, Abu Nawas pun harus rela berpisah dengan istri dan meninggalkan semuanya. Esok paginya, Abu Nawas pun terlihat sudah mempersiapkan segalanya. Dia membawa perbekalan makanan serta beberapa helai baju. "Istriku, aku terpaksa pergi dan mungkin tidak akan kembali lagi. Kalaupun aku bisa pulang, mungkin dalam jangka waktu yang sangat lama," kata Abu Nawas kepada istrinya. Mendengar perkataan suaminya, tangis istri Abu Nawas pun pecah. Dia tidak bisa membendung emosinya. Namun mau tidak mau, mereka harus berpisah karena Abu Nawas harus pergi. Tak lama setelah itu, pengawal kerajaan pun datang menjemput Abu Nawas. Kepergian Abu Nawas tentu saja menyisakan kepedihan yang mendalam bagi istri dan keluarganya. Mereka semua bahkan mengantar Abu Nawas hingga ke tepi desa. Abu Nawas yang menunggangi keledai kesayangannya diantar oleh pengawal kerajaan menuju gurun pasir yang sangat jauh dari rumahnya. Setelah dirasa cukup jauh, para pengawal kerajaan pun kemudian pulang kembali ke istana. Kini tinggallah Abu Nawas di tengah gurun pasir yang sepi dan tidak ada kehidupan. Sejauh mata memandang,
hanyalah hamparan pasir tanpa ada terlihat tanda-tanda kehidupan. Tanpa terasa, malam hari pun tiba. Abu Nawas segera mendirikan tempat untuk sekedar bertahan dari dinginnya malam dan hembusan angin yang semakin kencang. Malam hari itu, Abu Nawas tidak bisa tidur. Dia berusaha mencerna perintah Baginda Raja. Aneh sekali perintah Baginda Raja. Jangan-jangan ini hanya akal-akalan saja, pikir Abu Nawas. Lama sekali Abu Nawas berpikir. Dia berusaha mencerna kata demi kata perintah yang diucapkan oleh Baginda Raja. Tak lama berselang, Abu Nawas pun tersenyum tipis, seolah sudah menemukan jawaban dari semua teka-teki yang dihadapinya. Esok paginya, Abu Nawas segera mengemasi semua peralatan yang dibawa. Setelah selesai, dia pun kemudian melakukan perjalanan pulang kembali ke desanya. Menjelang malam, Abu Nawas sudah sampai di desanya. Kedatangannya tentu saja disambut dengan sukacita oleh istri dan tetangga yang mengetahuinya. Kabar kepulangan Abu Nawas dengan cepat beredar, hingga sampailah berita tersebut ke istana. Paduka Raja yang mendengar berita tersebut tentu saja terkejut. Dia segera memerintah pengawal kerajaan untuk menjemput paksa Abu Nawas di rumahnya. Abu Nawas yang sudah mengira akan kembali dipanggil ke istana, dengan santainya memenuhi panggilan Baginda Raja. Namun dia mengajak salah seorang tetangganya yang kebetulan waktu itu menyaksikan dirinya pulang ke rumah. Sesampainya di istana, Baginda Raja segera menanyai Abu Nawas. "Hai Abu, bukankah sudah kuperintahkan agar kau pergi dari negeri ini? Kenapa kamu berani membantah perintahku?" "Ampun Yang Mulia, hamba tidak menentang perintah Paduka. Hamba memang sudah pergi beberapa hari yang lalu. Bahkan hamba ditinggal sendiri di padang pasir yang sepi," jawab Abu Nawas. "Lalu, kenapa kau kembali? Apa kau tidak kasihan dengan orang-orang jika mereka terkena penyakit misterius yang belakangan ini sedang terjadi?" kata Baginda Raja. "Mohon ampun Baginda, hamba bukannya tidak menyayangi negeri dan masyarakat ini, tetapi izinkan hamba berbakti kepada negara dengan mencari obat di negara sendiri. Tidak perlu pergi jauh-jauh," jawab Abu Nawas. "Bukankah Paduka sendiri dulu mengatakan, kalau saya boleh pulang asal tidak berjalan kaki atau menunggangi hewan tunggangan?" lanjut Abu Nawas. "Betul, aku memang mengatakan demikian. Lalu bagaimana kau bisa pulang? Padahal padang pasir itu sangat jauh jaraknya." "Hamba pulang dengan cara bergelantungan di perut keledai Paduka," jawab Abu Nawas. "Betulkah ucapanmu itu, hai Abu Nawas? Kamu tahu hukumannya kan jika berbohong?" kata Baginda Raja. "Betul Paduka, ini saksinya. Tetangga saya yang menyaksikan sendiri saya pulang dengan cara bergelantungan di perut keledai," kata Abu Nawas. "Betul Paduka, Abu Nawas tidak berbohong. Saya saksinya, saya melihat sendiri," kata tetangga Abu Nawas. Baginda Raja pun kemudian memberikan hadiah kepada Abu Nawas karena telah berhasil melewati ujian yang dilewatinya. Baginda juga kemudian memberikan tugas
kepada Abu Nawas untuk mencari obat bagi penyakit misterius yang saat ini sedang banyak terjadi. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, Baginda Raja Harun al-Rasyid kelihatan murung. Semua menterinya tidak ada yang sanggup menemukan jawaban dari dua pertanyaan Baginda. Bahkan, para penasihat kerajaan pun merasa tidak mampu memberi penjelasan yang memuaskan Baginda Raja. Padahal, Baginda sendiri ingin mengetahui jawaban yang sebenarnya. Mungkin karena amat penasaran, para penasihat Baginda menyarankan agar Abu Nawas saja yang memecahkan dua teka-teki yang membingungkan tersebut. Tidak begitu lama, Abu Nawas pun dihadapkan. Baginda mengatakan bahwa akhir-akhir ini ia sulit tidur karena diganggu oleh keingintahuan menyingkap dua rahasia alam. Tuanku yang mulia, sebenarnya rahasia alam yang manakah yang Paduka maksudkan? Tanya Abu Nawas ingin tahu. Aku memanggilmu untuk menemukan jawaban dari dua teka-teki yang selama ini menggoda pikiranku, kata Baginda. Bolehkah hamba mengetahui kedua teka-teki itu, wahai Paduka junjungan hamba? Tanya Abu Nawas mulai was-was hatinya. Yang pertama, di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Tuhan kita? Tanya Baginda. Di dalam pikiran, wahai Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas tanpa sedikit pun perasaan ragu. Tuanku yang mulia, ketidakterbatasan itu ada karena adanya keterbatasan. Dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia. Dan itu manusia tidak akan pernah tahu di mana batas jagat raya ini. Sesuatu yang terbatas tentu tak akan mampu mengukur sesuatu yang tidak terbatas. Lanjut Abu Nawas. Baginda Raja pun mulai tersenyum karena merasa puas mendengar penjelasan Abu Nawas yang masuk akal. Kemudian, Baginda melanjutkan teka-teki yang kedua. Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih banyak jumlahnya? Bintang-bintang di langit, ataukah ikan-ikan di laut? Tanya Baginda. Ikan-ikan di laut, jawab Abu Nawas dengan tangkas. Bagaimana kau bisa langsung memutuskan begitu? Apakah engkau pernah menghitung jumlah mereka? Tanya Baginda keheranan. Paduka yang mulia, bukankah kita semua tahu bahwa ikan-ikan itu setiap hari ditangkapi dalam jumlah yang sangat besar? Namun begitu, jumlah mereka tetap banyak, seolah-olah tidak pernah berkurang karena saking banyaknya. Sementara bintang-bintang itu tidak pernah rontok, jumlah mereka juga banyak, jawab Abu Nawas meyakinkan. Seketika itu juga, rasa penasaran yang selama ini menghantui Baginda sirna tak berbekas. Baginda Raja Harun al-Rasyid pun memberi hadiah Abu Nawas dan istrinya uang yang cukup banyak. Dikisahkan, pada suatu hari, melihat ayam betinanya bertelur, Baginda Raja tersenyum. Beliau kemudian memanggil pengawal agar mengumumkan kepada rakyat bahwa kerajaan mengadakan sayembara untuk umum. Sayembara itu berupa pertanyaan yang mudah, tetapi memerlukan jawaban yang tepat dan masuk akal. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu akan mendapat imbalan yang amat menggiurkan.
yaitu 1 pundi penuh uang emas. Tetapi bila tidak bisa menjawab, maka hukuman yang menjadi resikonya. Setelah mendengar pengumuman tersebut, banyak rakyat yang ingin mengikuti sayembara, terutama orang-orang miskin. Beberapa dari mereka bahkan sampai meneteskan air liur, mengingat beratnya hukuman yang akan dijatuhkan. Maka tak mengherankan bila pesertanya hanya 4 orang. Dan salah satu dari para peserta yang amat sedikit itu adalah Abu Nawas. Aturan main sayembara itu ada 2. Pertama, jawaban harus masuk akal. Kedua, peserta harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda Raja sendiri. Akhirnya, pada hari yang telah ditetapkan, para peserta pun sudah siap di depan panggung. Baginda Raja kemudian duduk di atas panggung. Beliau lalu memanggil peserta pertama. Peserta pertama maju dengan tubuh gemetar. Kemudian Baginda bertanya, "Manakah yang lebih dahulu, telur atau ayam?" "Telur," jawab peserta pertama. "Apa alasannya?" tanya Baginda. "Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur," kata peserta pertama menjelaskan. "Kalau begitu, siapa yang mengerami telur itu?" sanggah Baginda. Mendengar pertanyaan Baginda, peserta pertama pun pucat pasi. Dia tidak bisa menjawab. Tanpa ampun, ia kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian peserta kedua maju. Ia berkata, "Paduka yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan." "Bagaimana bisa bersamaan?" tanya Baginda. "Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur. Bila telur lebih dahulu, itu juga tidak mungkin, karena telur tidak bisa menetas tanpa dierami," kata peserta kedua dengan mantap. "Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan?" sanggah Baginda memojokkan. Peserta kedua pun bingung. Ia tidak mampu menjawab sanggahan sang raja. Dia pun kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Giliran peserta ketiga. Dia berkata, "Tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur." "Sebutkan alasanmu," kata Baginda. "Menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina," kata peserta ketiga meyakinkan. "Lalu, bagaimana ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang, sedangkan ayam jantan tidak ada?" kata Baginda memancing. "Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telur dierami sendiri, lalu menetas dan menurunkan anak ayam jantan. Kemudian menjadi ayam jantan dewasa dan mengawini induknya sendiri." Peserta ketiga berusaha menjelaskan, "Bagaimana bila ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya?" Peserta ketiga pun tidak bisa menjawab sanggahan Baginda. Ia kemudian dimasukkan ke penjara.
Kini, tibalah giliran peserta terakhir, yaitu Abu Nawas. Dia berkata, "Yang pasti adalah telur dulu, baru ayam." "Coba terangkan secara logis," kata Baginda ingin tahu. "Ayam bisa mengenal telur, sebaliknya telur tidak mengenal ayam," kata Abu Nawas singkat. Agak lama Baginda Raja merenung. Baginda Raja tidak bisa memberi sanggahan kepada jawaban Abu Nawas. Kali ini, Baginda pun hanya diam dan tersenyum. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan ke tepi desa. Setelah melewati deretan rumah-rumah penduduk, tibalah Abu Nawas di lahan yang kosong dekat makam keramat. Saat itulah dirinya melihat seorang pemuda yang sedang duduk termenung seorang diri. Abu Nawas pun segera menghampirinya. Abu Nawas kemudian duduk di samping pemuda tersebut. Dia melihat di hadapan pemuda tersebut ada gelas yang berisi air yang masih penuh. "Hai pemuda, sedang apa kau di sini? Kenapa minum kopi sendirian?" tanya Abu Nawas. Pemuda tersebut hanya melihat sejenak ke arah Abu Nawas, namun tidak menjawab. Pandangannya terlihat kosong. "Hei pemuda, kamu dengar tidak pertanyaanku tadi?" tanya Abu Nawas lagi. "Pergilah dari sini, jangan mendekat, dan jangan mencampuri urusan orang lain," jawab pemuda tersebut. "Loh, bukan begitu. Tadi aku melihat kamu duduk sendirian di daerah yang sepi, tidak ada orang. Nanti kalau ada orang yang jahat bagaimana?" tanya Abu Nawas. "Biarlah. Aku sudah bosan hidup. Aku hanya ingin mengakhiri hidupku yang tidak berguna ini dengan minum racun," jawab pemuda tersebut. Abu Nawas sejenak terperangah mendengar jawaban pemuda tersebut. Namun, sejurus kemudian dia berkata, "Oh, kamu mau minum racun? Kok dari tadi hanya dipandangi saja? Segera saja diminum racun itu," jawab Abu Nawas sambil menatap wajah pemuda yang duduk di sampingnya. Mendengar perkataan Abu Nawas, pemuda tadi nampak terkejut dan memandang Abu Nawas dengan tatapan keheranan. "Apa sebenarnya kau takut mau bunuh diri? Jangan khawatir, kalau kamu takut, akan aku temani. Aku minum separuh racunnya," kata Abu Nawas. "Jangan ikut campur, pergilah kau dari sini," bentak pemuda tersebut. "Baiklah, karena kamu menyuruhku pergi, aku akan ikut pergi bersamamu ke alam setelah mati," balas Abu Nawas. Pemuda, aku punya anak dan istri yang sangat mencintaiku. Kalau kita berdua minum racun dan ternyata hanya aku yang mati, bagaimana?" Pemuda itu pun terdiam dan tidak menjawab pertanyaan Abu Nawas. "Kamu mau menanggung rasa bersalah seumur hidupmu, melihat penderitaan anak dan istriku karena aku telah mati?" tanya Abu Nawas. "Tidak, aku tidak mau berurusan dengan hal-hal seperti itu. Maka aku minta, pergilah kamu dari sini. Jangan campuri urusanku," kata pemuda. "Tidak bisa.
Karena aku telah melihatmu, tentu aku akan berusaha untuk menyelamatkanmu. Meskipun mati adalah risiko yang harus kutanggung, jawab Abu Nawas. Kamu kira semua urusan sudah selesai jika kamu telah mati? Urusan di dunia mungkin bisa kau tinggalkan, tapi bagaimana pertanggungjawabanmu dengan Allah? Tanya Abu Nawas. Pemuda tersebut hanya diam membisu 1000 bahasa. Dia menatap dengan pandangan memelas ke arah Abu Nawas. Niat untuk mengakhiri hidupnya sudah terbang entah kemana. Bersyukurlah bahwa kamu diberi kehidupan oleh Yang Maha Hidup, dan matilah di jalannya, kata Abu Nawas. Mengakhiri hidup adalah tindakan pengecut. Ketahuilah, setelah nyawamu terbang, kamu justru akan disiksa oleh siksaan yang tidak terbayangkan pedihnya. Semua siksaan di dunia ini mungkin belum ada apa-apanya dengan siksaan yang akan kau terima nantinya. Kamu mungkin pernah merasakan sakit terbakar karena api dunia, tapi itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan sakit yang akan kau terima jika engkau mengakhiri hidupmu, kata Abu Nawas. Pemuda itu pun semakin terpana dengan apa yang disampaikan oleh Abu Nawas. Air matanya terlihat mulai menetes membasahi pipi. Ditendangnya gelas yang berisi racun sehingga tumpah. Maafkan aku, isak pemuda tersebut. Jangan meminta maaf kepadaku, tapi bertobatlah. Minta ampun kepada Yang Maha Pemberi Ampunan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab Abu Nawas. Pemuda itu kemudian menangis sejadi-jadinya. Air matanya mengalir deras. Semua problem kehidupannya seolah ikut terbawa keluar bersama air matanya. Sementara itu, Abu Nawas hanya memandanginya. Dia membiarkan pemuda tersebut untuk meluapkan emosinya. Setelah beberapa saat, tangis pemuda itu pun mereda. Kemudian, Abu Nawas bertanya, sebenarnya, apa yang membuat kamu ingin mengakhiri hidup? Sambil mengusap air matanya, kemudian pemuda tersebut menjawab, aku merasa gagal menjalani hidup ini. Semua yang kulakukan terasa sia-sia. Aku telah mencoba berbagai macam cara untuk mendapatkan uang, tapi entahlah, rasanya Allah tidak berpihak kepadaku. Orang-orang juga tidak ada lagi yang menyayangiku. Allah tidak pernah menguji hambanya jika dia tidak mampu melewatinya. Allah itu sudah menakar semuanya. Semua hanya butuh waktu dan kesabaran. Lihatlah hewan cicak. Dia tidak punya sayap, tapi makanannya adalah hewan-hewan yang bisa terbang. Namun cicak tetap bisa makan dengan berbagai cara menangkap mangsanya. Allah telah mempersiapkan semuanya, karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jika kamu merasa tidak ada seorang pun di dunia ini yang menyayangimu, ingatlah Allah, karena Allah lah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah tidak pernah kenal lelah menyayangi makhluknya. Cobalah, mulai sekarang, kamu menebarkan rasa kasih sayang kepada semua makhluk ciptaannya. Jangan pernah lelah untuk menebar kebaikan meskipun itu berat, kata Abu Nawas panjang lebar. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sinar mata pemuda tersebut kembali menyala. Perlahan emosinya pun mulai tertata. Berulang kali dirinya menghela nafas dan beristighfar. Untuk saat ini, kamu lebih baik jangan sendirian.
Berbaurlah dengan banyak orang, karena di antara orang-orang tersebut, kamu bisa menebar kebaikan, kata Abu Nawas. Sekarang, lebih baik kamu pulang, kembali ke rumahmu, dan bertobatlah, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mulai jalani kehidupan dengan lebih baik, kata Abu Nawas. Pemuda tersebut kemudian bangun dari duduknya dan mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.